Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah nusolli wa ala ali syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Saya jurusan dari Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah akhir saya, yaitu mata kuliah tafsir dakwah yang diampu oleh Pak Irfan Hoiri. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema saya, di mana dalam akad nikah di masa pandemi pada saat ini. Dalam akad nikah yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nur juz 18 surah ke-24 ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzilul ayyamna minkum wasalihinna min ibadikum wa immaikum iyakunu fuqara yuhinnihimullahu min fadlil wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujangan di antara kamu dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sebayanmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahuinya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kawinkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu. Sesungguhnya Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki dan menambah keluhuran mereka. Dari Al-Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena ada 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Dari Muttafaq alaihi dan Imam 5. Di dalam akad pernikahan tidak ada satu ayat pun yang harus dibaca ataupun dihafal pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut. Bahkan membaca istighfar tersebut, bahkan membaca syahadat sebelum berlangsungnya akad nikah, itu pun tidak menjadi rukun syah pernikahan. Kebiasaan ataupun budaya baik yang menyelini pernikahan adalah sebuah bentuk ketawaduan dan pengakuan bahwa betapa sucinya akad nikah tersebut. Membaca syahadat adalah bentuk meyakinkan diri dan jamaah bahwa dirinya benar-benar dalam kondisi muslim dan muslim beriman kepada Allah. Hal ini sebagai antipasi barangkali telah terjadi pembuatan syirik atau kufur di tengah jalan sebelum melaksanakan akad nikah. Membaca istighfar juga memberikan arti bahwa semoga dalam akad pernikahan ini seluruh yang terkait dalam pernikahan sudah bertaubat dari dosa-dosa kecil dan besar, sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berlangsungnya akad nikah pernikahan ini. Dan masih banyak bacaan lainnya
yang menjadi tradisi baik di kalangan masyarakat. Pada dasarnya, yang menjadi rukun sah adalah pernikahan adalah pengantin laki-laki, 2 pengantin perempuan, wali dan orang tua. Pengantin perempuan 2 saksi, dan ijab dan terpenuhi pada saat akad nikah berlangsung. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dan wali bisa saja diwakili, tapi yang jelas harus ada keberadaannya. Mahar pernikahan juga dapat dihutang, artinya tidak dibayar secara kontan pada saat pernikahan, tapi diberikan beberapa saat setelah berlangsungnya akad. Bahkan redaksi akad pernikahan pun boleh dengan bahasa daerah, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Dan di sana juga ada beberapa syarat-syarat pernikahan yang juga harus dipenuhi. Di antaranya adalah calon pengantin bukan mahramnya, tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh, atas dasar kerelaan bukan paksaan, tidak dalam ikatan suami istri. Bagi mempelai perempuan dan masih banyak lainnya. Dan sebenarnya yang paling terpenting adalah di dalam pernikahan adalah bukan hanya di akadnya saja ataupun bacaan-bacaan ayatnya saja. Ayat yang perlu dihafal, tapi mengetahui dan memahami benar kewajiban sebagai suami atau istri. Dengan demikian, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, setiap individu dari suami istri akan memberikan peran masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang penuh sakinah mawaddah warahmah. Maka dengan belajar dan memperdalam ilmu agama akan sangat membantu mengetahui hak dan kewajiban bagi suami istri. Mendalam agama dapat melalui pengajian rutin, ceramah, atau membaca buku-buku tentang agama Islam dan bertanya tentang ustadz di sekelilingmu. Oleh sebab itu, bacaan yang paling penting dalam pernikahan adalah bacaan tentang ilmu agama yang dapat memberikan pemahaman lebih kepada kita tentang masalah-masalah agama dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu di dalam pernikahan secara sakralnya. Kalau pernikahan karena di masa pandemi ini biasanya itu bisa dilakukan, hanya tidak bisa melaksanakan itu resepsi pernikahan. Kenapa tidak bisa melaksanakan resepsi pernikahan? Karena kita mengikuti adanya wabah pada saat ini. Kita akan bisa sama-sama mencegah dengan adanya tidak menimbulkan kerumunan di keramaian. Makanya tidak diadakan resepsi pernikahan, tetapi akad nikah ada dilaksanakan. Bisa dilakukan di KUA, bisa dilakukan di luar KUA. Bagi pasangan yang ingin menikah tidak perlu risau pada adanya wabah pada saat ini. Kita bisa melaksanakan pernikahan di dalam KUA itu tidak melebihi kapasitas dari 10 orang.
kita cuman dari pihak-pihak keluarga yang diperbolehkan menghadiri pernikahan. Dari pihak pengantin laki-laki diwajibkan untuk memakai masker, diwajibkan untuk memakai sarung tangan ketika ijab kabul, dan begitu pula dengan keluarga pengantin perempuan diwajibkan untuk memakai masker dan tidak menimbulkan kerumunan di saat terlaksananya akad nikah. Begitupun di luar KUA. Di luar KUA itu tidak boleh kita melaksanakan akad nikah di luar KUA, tetapi itu tempat ruang yang terbuka, berventilasi, di ruangan yang menghirup udara dan tidak menimbulkan kerumunan di kebanyakan orang. Yang diwajibkan hadir di dalam akad nikah itu cuma hanya pihak dalam keluarga laki-laki ataupun perempuan. Nah, di pihak dari keluarga perempuan pun diwajibkan untuk memakai masker, maupun baik laki-laki ataupun perempuan. Sebelum ijab kabul terlaksana, itu untuk pengantin laki-lakinya diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai hand sanitizer atau antiseptik terlebih dahulu agar semuanya terhindar dari wabah penyakit ini. Akan bersih, kita kan sama-sama menjaga kesehatan bersama. Adapun yang dari pihak keluarga itu tidak menimbulkan kerumunan, menjaga kesehatan dengan jarak agak tidak berdekatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya kepada Allah mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.